Pada tanggal 19 Januari 2021 di Gurun Sahara terjadi peristiwa hujan salju. Peta cuaca memperlihatkan temperatur udara di tempat tersebut lebih rendah 17 derajat dari kondisi normal. Tak seperti biasanya, tekanan udara rendah di ketinggian yang melewati wilayah itu mendorong perubahan udara menjadi dingin seketika. Hal inilah yang memungkinkan terbentuknya butiran-butiran salju di Gurun Sahara. Pada kondisi normal, suhu rata-rata Gurun Sahara pada musim dingin itu adalah 14 derajat Celcius. Pada tanggal 19 Januari 2021, terjadi anomali suhu sebesar 17 derajat Celcius. Misalkan X menyatakan suhu di Gurun Sahara pada tanggal 19 Januari 2021, anomali suhu tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X dikurang 14 derajat Celcius sama dengan 17 derajat Celcius. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Ayo kita ikuti pembelajaran berikut dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Diwan Wahyudi di pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak. Sebelumnya saya sudah membuat video tentang nilai mutlak. Yang belum nonton video tersebut silahkan ditonton dulu biar nggak gagal paham. Oke, kita lanjut ke persamaan nilai mutlak untuk di video kali ini. Jangan lupa nonton sampai habis. Sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jika kamu suka video ini, silahkan like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Kita langsung masuk ke materi intinya ya. Di sini bentuk umum dari persamaan nilai mutlak itu ada 3 macam. Tentu saja nanti ada variasi-variasi lain, tapi bentuk utamanya ada 3 ini saja. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan di sini ada nilai mutlak Fx sama dengan C. Maksudnya apa sih? Di sini artinya berarti nanti yang berada di dalam nilai mutlak itu tidak lagi dalam bentuk sebuah angka saja, tapi nanti ada suatu variabel yang termuat di dalamnya. Nah, jadi di situ variabelnya di sini yang kita gunakan adalah X. Jadi contoh soalnya misalnya begini. Ada nilai mutlak dari X tambah 4 gitu ya. Sama dengan 5, misalnya gitu. Jadi kita bisa lihat di situ ada variabel X yang termuat di dalam nilai mutlaknya. Bentuk lain di sini yang kedua adalah ketika ruas kiri dan ruas kanannya itu sama-sama berbentuk nilai mutlak. Misal di sini X tambah 4 sama dengan nilai mutlak, di sini 2X kurang 3, misalnya begitu ya. Kemudian yang ketiga, di sini mirip dengan poin B, cuma di sini dia ruas kanannya nanti tidak menggunakan nilai mutlak. Seperti ini. Jadi ada 3 bentuk soal yang seperti ini nanti yang akan kita coba untuk selesaikan di video kali ini. Oke, kemudian di sini ada penyelesaian persamaan nilai mutlak. Yang dimaksud dengan penyelesaian di sini itu adalah nilai X yang membuat ruas kiri dan ruas kanan itu nanti bernilai sama atau dia akhirnya bernilai benar, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan penyelesaian. Tentu saja ini sama aja dengan penyelesaian-penyelesaian yang dimaksud pada persamaan-persamaan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini kalau kita lihat ada contoh nilai mutlak X kurang 2 sama dengan 4. Di sini nilai X yang memenuhi itu adalah 6. Dari mana sih angka 6? Tentu saja di sini kalau di awal-awal gini kita pasti akan menggunakan cara coba-coba ya. Jadi kita memilih berapa ya angka yang kalau dikurangin 2, dia nanti hasilnya nanti pas dikeluarin dari nilai mutlak hasilnya jadi sama dengan 4. Kemudian di sini kita dapetin 6 ya. Kalau kita buktikan di sini akhirnya benar ya. Kalau 6 kurang 2 itu kan 4. Dikeluarin dari nilai mutlaknya, karena dia positif 4 ya tetap 4 nilainya, berarti dia benar. Begitu juga dengan bilangan yang kedua untuk yang menggantikan nilai X. Di sini bisa aja dia digantikan oleh negatif 2, dimana negatif 2 itu juga kalau misalnya disubstitusikan ke persamaan nilai mutlaknya, maka di situ dia akan menghasilkan nilai mutlak dari negatif 4. Ini hasilnya kan negatif 4 nih, tapi ada nilai mutlaknya, jadi dia nanti hasilnya pasti positif 4 juga. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan cara coba-coba seperti ini, tentu saja itu akan memakan waktu yang lama ya, karena betapa banyak angka yang harus kita coba-coba seperti itu. Ya kalau kita beruntung kita bisa langsung mendapatkannya, tapi kalau kita tidak beruntung tentu saja kita akan mencoba banyak sekali angka yang harus kita coba. Nah, untuk
memaksimalkan tersebut waktunya, maksud saya memaksimalkan waktunya, maka di situ kita bisa menggunakan suatu metode untuk menyelesaikannya tanpa menggunakan cara coba-coba. Ini dia metode penyelesaian untuk menyelesaikan suatu nilai mutlak, persamaan nilai mutlak. Jadi di sini kita hanya perlu mengingat kembali tentang definisi dari nilai mutlak. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa gunanya nilai mutlak itu adalah mempositifkan suatu bilangan, di mana di situ bilangannya kalau dia negatif jadi positif, kalau dia sudah positif ya tetap positif gitu, karena dia mempositifkan suatu bilangan, bukan menjadikannya kebalikannya. Oke, jadi di situ ketika kita balik, ketika kita sudah mengetahui suatu nilai dari nilai mutlak, kita diminta untuk mencari berapa sih angka yang berada di dalam nilai mutlak ini sebagai pengganti X supaya dia nanti akhirnya bernilai benar. Tentu saja di situ berarti kita akan memiliki dua versi ya. Dua versi. Nah, di situ bisa positif, bisa negatif. Maka bentuk itu bisa dituliskan dalam bentuk ini. Nah, ini akhirnya kita menyelesaikannya fx sama dengan c atau negatif fx sama dengan c. Ini artinya dia ini adalah menggunakan versi negatif, positif, ini versi negatifnya. Bentuk lainnya kalau misalnya ini kan kalau dia bentuk efek ya. Nah kan kalau misalnya kita efeknya itu kita ganti dengan sebuah bentuk aljabar yang begini, maksudnya misalnya di situ ada nilai mutlak AX plus B, di mana A sama B itu nanti ya sebuah bilangan bebas, dia mau pecahan kamu dalam bentuk positif negatif itu bebas. Maka di situ kita akan menyelesaikannya dengan dua versi. Yang pertama versi positif, yang kedua versi negatif. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Misal contoh yang pertama, kita punya nilai mutlak dari 2x kurang 3 di sini sama dengan 7, misalnya seperti itu. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan berapa sih nilai x yang memenuhi untuk persamaan ini. Maka di sini untuk versi yang pertama tadi kan katanya kita gunakan dua versi ya. Versi yang pertama itu kita gunakan versi yang positif, dimana untuk penulisan versi positif ini kita tidak perlu menuliskan lagi nilai mutlaknya, langsung aja ditulis ulang 2x kurang 3 sama dengan 7, berarti jadinya 2x sama dengan 7 tambah 3, ini kan pindah kanan nih jadi positif 3, 2x sama dengan 10, berarti x sama dengan 10 dibagi 2, berarti x nya sama dengan 5, maka ini baru kita dapatkan satu buah jawaban. Ingat, baru satu buah jawaban. Nah, sekarang kita gunakan versi yang kedua, yaitu versi negatifnya. Untuk versi negatif, cara penulisannya negatifnya kita tulis duluan, kemudian kita buka kurung. Ini yang berada di dalam nilai mutlak ini kita tulis di dalam kurung 2x kurang 3 sama dengan 7. Nah, beginilah cara penulisan untuk versi negatif. Kita cuma tinggal menambahkan tanda negatif di depan suku aljabarnya itu. Kemudian ini kita tinggal kita kalikan ke dalam, jadinya min 2x plus 3 sama dengan 7. Berarti ini kan positif 3 pindah kanan, jadinya min 2x sama dengan 7 dikurang 3. Min 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4 dibagi negatif 2. Berarti kita dapatkan x sama dengan negatif 2. Nah, kita sudah mendapatkan dua versi jawaban ya. Manakah yang jawaban yang benar? Ya, dua-duanya benar. Maka di sini himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis dalam bentuk min 2,5. Nah, inilah jawaban akhir yang diminta itu. Nah, oke. Kita lanjutkan ke bentuk yang kedua. Misal contoh yang kedua, ruas kiri misalnya berbentuk x tambah 4 nih. Ruas kanan berbentuk nilai mutlak dari 2x kurang 3 ini. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Maka di sini cara menjawabnya masih sama persis dengan yang tadi ya. Di sini kita gunakan versi yang pertama, di sini berarti versi positif x tambah 4. Nah, ruas kanan itu dia tidak usah kita anggap itu nilai mutlaknya. Langsung aja kita tulis 2x min 3 seperti biasa. Jadi nilai mutlaknya kita hilangin aja kayak biasa. Ini jadinya x dikurang dengan 2x, yang ada x nya kita kumpulin di sebelah kiri, yang nggak ada x nya kita kumpulin di sebelah kanan, min 3 dikurang 4, berarti jadinya min x sama dengan min 7, berarti x sama dengan 7. Ini kita dapetin baru satu versi. Ingat, versi keduanya selalu ada versi kedua. Di sini negatif dalam kurung x plus 4, yang ruas kanan sama aja ya, di sini tetap aja 2x minus 3. Yang ini kita kali ke dalam jadinya min 2x min x min 4 sama dengan
2x minus 3. Ini yang ada x-nya kumpulin di kiri, berarti min 2x minus 3 sama dengan min 3. Ini berarti jadinya tambah ya, tambah 4, berarti jadinya kenapa saya nulisnya gini? Ini salah tulis sama. Ini saya tulis tuan rumahnya dulu, min x min 2x, ini jadinya min 3, ini plus 4. Oke, ini jadinya min 3x sama dengan 1 ya jadinya ya. Berarti x sama dengan 1 dibagi min 3, berarti x sama dengan min 1/3. Oke, itulah jawaban yang diminta. Berarti kita tulis himpunan penyelesaiannya, berarti yang kecil duluan ya, min 1/3,7. Itulah jawabannya. Nah, gimana? Sudah mulai paham? Kita lanjut lagi, versi yang ketiga. Gimana nanti kalau misalnya kita menemukan bentuk soalnya begini. Ruas kiri misalnya 2x kurang 3 lagi deh. Ruas kanannya dalam bentuk x tambah 4. Misalnya seperti itu. Kita diminta untuk mencari nilai x yang memenuhi. Ruas kiri ada nilai mutlaknya, ruas kanan nggak ada nilai mutlaknya. Tapi tetap aja di sini kita akan menyelesaikannya dengan dua versi. Versi yang pertama, di sini tinggal kita tuliskan 2x minus 3 sama dengan x plus 4. Maka ini tinggal pindahin x-nya ke kiri, berarti jadinya 2x min x sama dengan 4 plus 3. Berarti x sama dengan 7. Dapat satu versi. Sekarang kita lanjutkan versi keduanya. Masih di sini tinggal kita tambahkan tanda negatif di depannya, ini 2x minus 3 sama dengan x tambah 4. Oke, ini tinggal kita kali pelangi ke dalam, jadinya min 2x plus 3 sama dengan x tambah 4. Yang ada x-nya pindah kiri, jadi min 2x min x sama dengan 4 dikurang 3. Berarti di sini jadinya min 3x sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1 per min 3, atau tanda negatifnya kita taruh di tengah, jadi min 1/3. Oke, berarti jawabannya di sini himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1/3 sama 7. Oke, ini adalah 3 bentuk umum dari persamaan nilai mutlak. Kita lihat yang keempat. Nah, variasi soalnya begini. Gimana kalau misalnya kita punya x tambah 4 nih, seperti ini. Nilai mutlak x tambah 4, tapi di sini mintanya negatif 5. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang perlu diingat di sini adalah makna dari soal ini ya. Ini kan soalnya kita diminta untuk mencari berapa sih nilai x yang memenuhi, supaya nanti kalau x ini diganti dengan sebuah bilangan, dia akan menghasilkan nilai negatif 5. Pertanyaannya sekarang, ada nggak nilai x yang akan menyebabkan ruas kiri ini ketika diganti nanti nilai x-nya dengan sebuah bilangan itu, nanti dia akan menjadi bilangan negatif? Ada nggak? Tentu saja jawabannya adalah tidak ada. Kenapa? Karena setiap bilangan yang akan menggantikan nilai x di sini, berapapun bilangannya, mau menghasilkan bilangan negatif kah, positif kah, di sini pasti dia akan ketemu dengan nilai mutlak ini dan menghasilkan bilangan yang positif. Sedangkan di sini kita diminta untuk membuatnya menjadi negatif. Tentu saja tidak akan bisa. Kalau begitu gimana jawabannya? Maka himpunan penyelesaiannya bisa ditulis dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah bisa aja ditulis dalam bentuk himpunan kosong seperti ini, tanda kurung awal tapi dalamnya kosong. Kemudian yang kedua itu bisa aja ditulis dalam bentuk kalimat tidak memiliki penyelesaian. Nah, yang ketiga itu bisa juga ditulis dalam bentuk tidak ada nilai x yang memenuhi. Oke, inilah 3 versi jawabannya ya untuk soal yang seperti ini. Jadi cirinya adalah konstanta di ruas kanannya itu dia bernilai negatif seperti itu. Maka itu dia pasti ada 3 cara seperti ini. Jadi intinya persamaan nilai mutlak berarti nggak harus semuanya dihitung nilai x-nya ya. Jadi kalian harus benar-benar jeli untuk melihat, oh ini dia tidak ada penyelesaiannya atau dia harus dicari penyelesaiannya. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi ada beberapa contoh soal, tentunya kalian harusnya bisa sudah menjawab soal-soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Yang pertama, ini di sini tinggal kita selesaikan nilai mutlak 3x sama dengan 12. Ya sudah, kita jawab aja.
Di sini untuk versi pertama berarti kita tulis yang normal 3x sama dengan 12, berarti x sama dengan 12 bagi 3, berarti x sama dengan 4. Simpel kan? Nah, kemudian versi kedua berarti jadinya min 3x sama dengan 12, berarti x sama dengan 12 bagi min 3, berarti x sama dengan minus 4. Jadi jawabannya adalah 4 dan minus 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada nilai mutlak 4x dikurang 4x dikurang 1 dikurang lagi sama 7 kemudian sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya ada angka di sebelah kirinya ya, tapi bisa dong kita pindah ke kanan di situ sehingga jawabannya kita ubah dulu di sini. Nilai mutlak 4x min 1 itu kita ubah, min 7-nya pindah ke kanan jadi positif 7. Nah, ternyata bentuk soalnya sama aja dengan soal-soal sebelumnya yang sudah saya contohkan. Ini berarti versi pertamanya. Ini jadinya 4x min 1 sama dengan 7. Berarti 4x sama dengan 7 plus 1. Berarti 4x sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 4. Jawabannya 2. Untuk versi yang kedua berarti adalah min dalam kurung 4x minus 1 sama dengan 7. Oke, ini tinggal dikali ke dalam. Ini berarti min 4x plus 1 sama dengan 7. Berarti sini min 4x sama dengan 7 dikurang 1. Nah, ini berarti jadinya min 4x sama dengan 6. Berarti 6 itu tinggal kita bagi dengan negatif 4. Ini kita sederhanain aja sama-sama bagi 2. Ini jadinya 2, ini 3. Berarti x-nya sama dengan min 3 per 2. Jadi jawabannya ada 2. Ada 2 dan min 3 per 2. Jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soalnya kayak gini, ada tambahan-tambahan angka yang ada di sini, ada positif 3 di ruas kiri. Oke, kita coba jawab. Di sini kita tinggal ubah dulu ya di sini ya, 3-nya pindah ke kanan. Berarti jadinya nilai mutlak dari x tambah 5 itu sama dengan 1 dikurang 3. Berarti nilai mutlak x tambah 5 itu sama dengan 1 kurang 3 negatif 2. Nah, yang ini hati-hati. Kalau kita nggak teliti, kita akan teruskan nanti dia dengan 2 versi. Padahal di sini tadi sudah dikatakan kalau konstanta di ruas kanannya negatif seperti ini, maka jawabannya ada 3 macam penulisan. Salah satunya adalah himpunan kosong atau tanda kurung kurawal yang tidak ada isinya. Nah, ini kebetulan sudah ada ya, sudah itu jawabannya. Jadi dia tidak ada nilai x yang memenuhi atau dikatakan himpunan kosong. Next, ini kita masuk ke variasi soal. Nah, ini variasi soalnya kalau misalnya nilai mutlaknya double ya, sudah ada nilai mutlak yang besar, ada nilai mutlak lagi yang kecil di dalamnya. Maka di sini untuk soal yang seperti ini kita coba jawab ya. Nah, yang perlu diingat adalah yang berada di dalam nilai mutlak itu selalu memiliki 2 versi. Berarti kita akan ubah yang berada di dalam nilai mutlak kecil ini aja dulu deh. Berarti di sini yang pertama, kalau kita anggap gitu adalah yang positif. Ingat, ini selalu memiliki versi positif, ada yang negatif. Berarti di sini kita gunakan versi positif dulu, berarti nilai mutlak 11 dikurang dengan, kalau versi positifnya berarti normal ya, x saja biasa, sama dengan 1. Nah, kalau sudah gini kan berarti kita bisa mencari berapa nilai x-nya. Tentu saja ini ada 2 versi jawaban, nanti ada versi negatif dan versi positifnya. Untuk versi positif berarti jadinya 11 kurang x sama dengan 1. Berarti min x-nya pindah kanan aja deh biar aman. 11-nya dikurangin 1 jadinya. 1-nya pindah kiri, min x pindah kanan jadi positif. Jadi 10 sama dengan x. Oke, kita dapatkan 1 jawabannya. Versi yang kedua adalah versi negatifnya ya. Versi negatifnya berarti min dalam kurung x lagi min 11 kurang x sama dengan 1. Nah, ini kita tinggal kali pelangi ke dalam, maka ini jadinya min kali 11 min kali min x, berarti jadinya min 11 plus x sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1 tambah 11, berarti x sama dengan 12. Oke, kita dapetin jawaban kedua. Nah, ini baru ingat tadi kita menggunakan versi positif dari yang x kecil itu. Sekarang kita coba dengan versi negatifnya. Maka di sini kita tuliskan nilai mutlak dari 11 dikurang dalam kurung. Ini kan versi negatif, kita kasih tanda negatif di depannya.
seperti ini sama dengan 1. Berarti ini jadinya nilai mutlak dari 11 tambah X ya, sama dengan 1. Maka ini jadinya versi pertama untuk soal ini menjadi 11 tambah X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 dikurang 11. Berarti X sama dengan minus 10. Oke, untuk versi yang kedua, untuk yang versi negatifnya, berarti dalam kurung 11 ditambah X sama dengan 1. Berarti di sini kali lagi ke dalam, ini min 11 sama dengan dikurang X sama dengan 1. Berarti min X-nya pindah kanan aja deh. Berarti min 11 dikurang 1 sama dengan X. Berarti ini min 12 sama dengan X. Oke deh, kita dapatkan dua jawaban lagi. Maka di situ jawabannya ada 4. Yaitu mulai dari yang paling kecil kita tuliskan min 12, min 10, 10, dan 12. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada nilai mutlak, sini nilai mutlak, ada pangkat 2 lagi. Nah, ini bentuk soalnya makin ribet kelihatannya ya. Tapi kalau kita tahu caranya, tentu saja ini akan jadi relatif mudah. Kalau kalian menemukan bentuk soal yang di situ itu nilai mutlaknya itu di dalam nilai mutlaknya sama persis seperti ini, maka yang perlu kalian lakukan itu kalian hanya perlu memisalkannya ya. Kalian misalkan saja di sini. Coba kita misalin aja yang ini kan sama nih ya. Kita anggap aja nilai mutlak X kurang 4 itu sebagai sebuah huruf. Hurufnya di sini saya pilih huruf P ya. Kenapa P? Apakah boleh pakai huruf lain? Boleh. Pakai A sampai Z boleh. Di situ yang penting jangan X lagi, karena X-nya udah dipakai di dalam soal ini. Jadi biar nggak double, nggak menimbulkan kebingungan. Maka di situ pakai huruf lain. Oke, kalau udah gini maka kita bisa menuliskan bentuk ini jadinya ini P, ini P. Berarti ini jadinya P kuadrat dikurang dengan 4P dikurang dengan 12 sama dengan 0. Kalau udah gini kan berarti bentuknya jadi persamaan kuadrat. Kalau dia persamaan kuadrat, kita bisa menyelesaikannya dengan pemfaktoran. Caranya tinggal kita cari faktor dari negatif 12, artinya bilangan-bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 12. Bisa 1 dikali dengan negatif 12, ada 2 dikalikan negatif 6, ada 3 dikalikan negatif 4. Atau bisa juga negatifnya kita tukar nih, min 1 dikali 12, min 2 kali 6, min 3 dikali 4. Sekarang kita pilih pasangan bilangan yang kalau ditambahkan hasilnya negatif 4 yang di depan ini. Nah, berapa ya bilangannya ya? Oke, ini jawabannya adalah yang ini ya, pasangan bilangannya. 2 kali negatif 6, karena dia kalau dikalikan hasilnya negatif 12, kalau ditambah hasilnya negatif 4. Maka bentuk ini bisa kita tulis gini jadinya. P ditambah 2, satunya P dikurang 6 sama dengan 0. Kalau udah gini berarti cuma tinggal kita buat sama dengan 0 masing-masing. P tambah 2 sama dengan 0 berarti P sama dengan min 2. Satunya P kurang 6 sama dengan 0 berarti P sama dengan 6. Oke, kalau sudah seperti ini maka tinggal kita kembalikan aja ke bentuk asal P ya. Asalnya P itu kan adalah ini adalah pemisalan dari nilai mutlak X tambah 4. Maka tinggal kita kembalikan lagi. Untuk P sama dengan negatif 2 dulu deh. Berarti di sini nilai mutlak X dikurang 4 tadi sama dengan negatif 2. Nah, ketemu lagi nih konstantanya negatif. Kan kalau kita bentuknya konstantanya negatif di rows kanan gini berarti pasti jawabannya himpunan kosong. Ya sudah, ini nggak usah diteruskan. Berarti nggak ada nilai X yang memenuhi di situ. Maksudnya begitu. Oke, yang kedua untuk P sama dengan 6. Berarti di sini kita kembalikan nilai mutlak X kurang 4 itu berarti sama dengan 6. Kalau yang ini pastinya ada karena ini kan konstantanya positif nih. Berarti kita gunakan dua versi lagi. Yang pertama X kurang 4 sama dengan 6, kemudian X sama dengan 6 tambah 4. Berarti X sama dengan 10, dapat 1 jawaban. Kemudian kita lihat lagi ada nilai mutlak ini untuk X kurang 4, berarti versi keduanya yang negatif ya. Nah, X kurang 4 sama dengan 6, berarti ini jadinya kali ke dalam, ini jadinya min X tambah 4 sama dengan 6, berarti min X sama dengan 6 kurang 4, berarti min X sama dengan 2. Kalau begitu berarti X nya berapa? Nah, X nya adalah negatif 2. Jadi jawabannya adalah negatif 2 dan
10. Maka jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, gimana? Sekarang sudah paham tentang persamaan nilai mutlak dan cara-cara menyelesaikannya? Jadi begitu dulu untuk persamaan nilai mutlak. Jika ada yang tidak dipahami silahkan dicatat, kemudian nanti pada pertemuan tatap mayanya saat virtual Zoom kita akan bahas apa yang tidak dipahami. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.